Today I would like to discuss something about global economy. Gitu. This is economy 101 gitu ya. Jadi ini mungkin relevan dengan situasi yang ada di dunia saat ini gitu ya, ekonomi dunia gitu ya. Buat beberapa orang mungkin topik ini agak sedikit daunting gitu ya, tapi sebenarnya simple gitu ya dan menarik karena yang kita bahas tentang ekonomi makro itu relevan dengan kondisi yang ada di dunia saat ini gitu ya. Jadi kita saat ini ada dalam stage gitu ya yang cukup unik kondisi ekonominya gitu ya. Biasanya kita kan mengenal iklim ekonomi itu ya inflationary, deflationary dan segala macamnya gitu ya. Tapi ini kita sekarang ada dalam fase yang orang sering menyebutnya sebagai stagflasi gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya stagflasi itu apa gitu ya. Kemudian pada kondisi seperti ini kira-kira implikasinya kepada keputusan investasi itu seperti apa? Itulah yang kira-kira akan kita bahas di sore hari ini. Nah, kalau kita berbicara ekonomi makro gitu ya, itu buku-buku textbook baik itu di kuliah maupun yang ada di S1, S2, S3, semuanya akan membahas mengenai beberapa economic indicators gitu ya, yang kompleks lah, banyak gitu ya jumlahnya gitu ya. Tapi kali ini kita akan membahas beberapa hal yang esensial saja, yang utama gitu ya. Sebenarnya ada tiga gitu ya variabel utama, indikator utama dari ekonomi makro yang penting gitu ya, yang kita bisa pakai untuk menganalisis situasi ekonomi yang ada di dunia. Yang pertama tentu adalah GDP gitu ya, Gross Domestic Product gitu ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan inflasi deflasi gitu ya, terkait dengan harga-harga gitu ya, pergerakannya apakah naik turun dan segala macamnya. Dan yang ketiga adalah labor market gitu ya. Nah, itu penting gitu ya, di mana tiga variabel tersebut biasanya saling berinteraksi gitu ya, sehingga dia membentuk suatu iklim ekonomi tertentu gitu ya. Nah, iklim ekonomi tertentu itu akan mempengaruhi dinamika bagaimana variabel-variabel ekonomi itu saling berinteraksi satu dengan yang lain gitu ya dalam suatu sistem dynamics. Nah, pada kondisi iklim tertentu gitu ya, implikasinya terhadap keputusan investasi bisa berbeda-beda. Jadi kurang lebih big picture-nya seperti itu. Mari kita zoom in satu demi satu. Yang pertama tadi variabel ekonomi yang akan kita tinjau adalah GDP, Gross Domestic Product gitu ya. Jadi GDP itu merupakan penjumlahan dari beberapa variabel gitu ya. Yang pertama adalah konsumsi individu yang ada di suatu negara gitu ya. Semakin besar konsumsi individu suatu negara, maka GDP negara itu akan semakin tinggi gitu ya. Nah, yang kedua adalah konsumsi dari bisnis gitu ya, perusahaan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu konsumsinya tinggi gitu ya, maka GDP-nya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah konsumsi dari pemerintah, belanja pemerintah gitu ya. Belanja infrastruktur, belanja pegawai, belanja peralatan dan segala macamnya yang ada di pemerintah gitu ya. Semakin besar investasi yang dilakukan atau belanja yang di spend oleh pemerintah, maka GDP-nya akan semakin tinggi. Nah, komponen keempatnya adalah selisih antara ekspor dan impor gitu ya. Jadi kalau suatu negara itu nilai ekspornya tinggi, sedangkan impornya rendah, maka GDP-nya akan semakin tinggi. Jadi GDP itu sangat signifikan gitu ya. Nah, yang mempengaruhi itu tadi gitu ya. Kalau misalnya kita zoom in lagi ke individu gitu ya, misalnya upah dari individu itu meningkat gitu ya, misalnya penghasilan dari individu itu meningkat gitu ya, maka biasanya umumnya spending dari individu akan meningkat sehingga akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan GDP gitu ya. Yang bisnis juga seperti itu gitu ya. Kita lihat perusahaan-perusahaan yang ada di suatu negara gitu ya. Kalau di Indonesia ada Telkom, ada bank, BUMN, ada swasta gitu ya, ada industri yang lain, manufaktur dan segala macam. Bagaimana kondisi mereka di tahun tersebut gitu ya? Apakah mereka produksinya meningkat atau turun? Kalau meningkat biasanya GDP-nya meningkat gitu. Pemerintah juga seperti itu gitu ya. Pemerintah dalam mode apa? Apakah mereka expansionary gitu ya, banyak belanja yang ditingkatkan atau mereka justru mengerem belanja gitu ya. Kalau mereka belanja yang ditingkatkan, GDP-nya akan meningkat gitu. Ekspor gitu ya, seperti apa gitu ya, apakah meningkat atau turun gitu ya, kemudian impornya seperti apa. Kalau selisih antara ekspor dan impornya meningkat, maka GDP-nya akan meningkat.
Itu variabel yang pertama, GDP. Nah, variabel yang kedua itu adalah harga yang ada di pasar gitu ya. Kalau harga-harga yang ada di pasar itu mengalami peningkatan gitu ya, itu kita berarti ada dalam kondisi inflationary gitu ya. Ini yang sekarang terjadi di Amerika, di Eropa dan segala macam gitu ya. Kalau misalnya beberapa saat yang lalu kita ke Eropa gitu ya, ternyata harga-harga di sana gitu ya, harga makanan gitu ya, saat ini sudah jauh lebih besar dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu ya. Harga sewa gitu ya, saat ini juga lebih mahal dibandingkan yang lalu karena adanya inflasi gitu ya. Tapi kalau harga-harga itu turun, berarti kondisinya adalah deflasi gitu ya, harganya turun gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kekuatan dari labor market gitu ya. Apakah employment-nya itu unemployment-nya meningkat atau turun gitu ya. Tingkat pengangguran gitu ya. Kalau misalnya meningkat gitu ya, berarti dia ada dalam kondisi yang kurang favorable untuk bisnis gitu ya. Kalau misalnya labor market-nya strong gitu ya, berarti bisnisnya sedang bagus. Dan juga ada tingkat upah gitu ya, wage gitu ya. Upah dari pekerja itu apakah meningkat atau turun gitu ya. Nah, itu tiga variabel yang menentukan. Lalu bagaimana tiga variabel itu saling berinteraksi? Nah, kita lihat iklimnya gitu ya. Iklim yang pertama itu adalah kondisi normal gitu ya. Kondisi normal itu terjadi ketika GDP-nya naik gitu ya. Berarti kan demand atau produksi dari pemerintah, individu, kemudian bisnis itu meningkat, ekspornya meningkat, impornya turun gitu ya. Kalau ketika GDP-nya naik gitu ya, kemudian harga-harganya terkontrol gitu ya, ada inflasi tapi dia rate-nya masih dalam batas yang wajar gitu ya. Kemudian labor marketnya juga strong, tapi nggak terlalu yang sedemikian sehingga mempressure suatu harga. Maka itu adalah lingkungan yang kondusif gitu ya. Bisnis bisa tumbuh gitu ya. Perusahaan-perusahaan bisa makmur gitu ya. Harga saham akan meningkat gitu ya. Jadi GDP-nya strong, ada demand, inflasinya terkontrol, dan labor marketnya strong tapi terkendali. Itu kondisi ideal untuk bisnis gitu ya. Kemudian iklim yang kedua itu adalah iklim di mana terjadi deflasi gitu, resesi gitu ya. Resesi itu terjadi kalau GDP-nya turun gitu ya, GDP-nya turun sehingga demand-nya dia turun. Resesi itu kemudian akan memicu kondisi di mana perusahaan gitu ya, itu akan kesulitan untuk menjual produk, menjual jasanya karena GDP-nya permintaannya sedang tidak kuat gitu ya. Itu adalah iklim yang kedua, resesi. Nah, iklim yang ketiga itu adalah inflationary gitu ya, di mana harganya meningkat gitu ya, harga-harganya meningkat. Nah, tapi kondisi itu juga diimbangi dengan GDP yang meningkat gitu ya. Ini agak sedikit mix gitu ya. Perusahaan itu ketika memproduksi gitu ya, dia demand-nya ada gitu ya, karena demand-nya kuat karena GDP kuat gitu ya. Tapi harganya juga meningkat. Nah, itu dengan harga meningkat itu biasanya diiringi dengan interest rate yang tinggi sehingga itu akan membebani cost of money perusahaan. Nah, itu agak sedikit mix gitu. Nah, kondisi yang terakhir ini adalah yang relevan dengan yang saat ini ada, yang disebut sebagai stagflasi, stagflation gitu ya. Stagflation itu terjadi ketika harga-harga meningkat, terjadi inflasi gitu ya. Tapi di saat yang sama GDP-nya itu pertumbuhannya justru turun gitu ya. Jadi agak sedikit aneh gitu ya. Biasanya kalau harga meningkat itu ya GDP-nya naik gitu ya. Tapi ini stagflasi itu terjadi ketika harga meningkat tapi GDP-nya turun. Nah, ini pelaku usaha agak sedikit bingung gitu ya. Karena demand-nya nggak banyak gitu ya. Karena itu tadi GDP-nya turun, tapi harganya naik gitu ya. Inilah yang kondisi sekarang yang kita temui gitu ya, di mana selepas dari pandemi kemarin gitu ya, itu kan ada disruption terkait dengan komoditi gitu ya, pasokannya terkendala. Nah, dengan disruption itu harga komoditas naik gitu ya. Kita lihat harga minyak naik, harga bahan-bahan material mentah naik dan segala macamnya. Imbasnya ya harga-harga naik sehingga inflasi naik gitu ya. Jadi dalam kondisi inflationary tersebut, commodity price-nya itu adalah meningkat karena ada disruption gitu ya. Kemudian harganya meningkat gitu ya, terjadi inflasi. Dan dengan inflasi yang tinggi tersebut, interplaynya biasanya the Fed gitu ya atau bank bank sentral itu akan membuat kebijakan pengetatan gitu ya supply money di mana dia akan menaikkan suku bunga gitu ya.
Suku bunga ini kalau kalau naik sifatnya nggak favorable untuk bisnis gitu ya, karena itu biasanya meningkatkan cost of money perusahaan gitu ya, sehingga perusahaan yang highly leverage dia akan tertekan gitu ya, karena dia harus membayar debt service yang lebih tinggi gitu ya dengan itu gitu. Di fixed income market juga sama gitu ya. Ketika interest rate naik gitu ya, biasanya harga bond itu akan turun. Kenapa? Karena untuk mengimbangi gitu ya, bond yieldnya untuk mengimbangi si interest rate yang naik tersebut. Jadi dalam kondisi seperti itu gitu ya, implikasinya seperti apa untuk keputusan investasi? Fixed income jelas gitu ya, bond gitu ya, bondnya harganya pasti akan turun gitu ya. Nah, kemudian kalau di saham seperti apa? Ya kita lihat gitu ya. Sahamnya tergantung, kalau sahamnya yang dia memiliki korelasi positif terhadap harga komoditi gitu ya, maka dia akan kinerja bagus gitu ya. Makanya ketika kondisi saat ini gitu ya, kita melihat justru perusahaan-perusahaan yang ada di sektor komoditi gitu ya, seperti Exxon, Chevron dan segala macam, harga sahamnya justru terapresiasi gitu ya, meskipun di tengah pembatasan energi ramah lingkungan dan segala macam. Tapi perusahaan-perusahaan tersebut justru sahamnya terapresiasi. Kenapa? Karena harga komoditi naik gitu ya, oil price naik dan segala macamnya, gold price naik. Nah, itu mereka oke gitu ya. Tapi perusahaan-perusahaan yang menggunakan komoditi itu sebagai bahan utamanya gitu ya, yang mempengaruhi cost of goods sold-nya, maka mereka akan tertekan gitu ya. Karena meningkatnya harga komoditi tersebut akan menggerus profit margin dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, perusahaan yang highly leverages gitu ya, yang heavily leverage, yaitu yang memiliki beban hutang yang besar, mereka akan tertekan dalam environment seperti ini gitu ya, karena interest rate naik, bunganya besar meningkat gitu ya, apalagi kalau ada hutang yang akan jatuh tempo atau due dalam waktu terdekat gitu ya, maka mereka harus refinance, di mana refinancing itu akan implikasinya adalah mereka harus membayar dengan bunga yang lebih tinggi. Maka kita akan menghindari berinvestasi di perusahaan dengan nature seperti itu. Itu adalah kondisi yang inflationary. Kalau deflationary kebalikannya gitu ya, harganya turun gitu ya, biasanya suku bunganya akan turun. Kenapa? Karena untuk mendorong ekonomi gitu ya, untuk mendorong ekonomi agar tumbuh. Pada kondisi tersebut gitu ya, dengan suku bunga turun ya biasanya eh, perusahaan itu yang akan favorable gitu ya, karena mereka cost of money-nya turun gitu ya, sehingga mereka misalnya perusahaan seperti properti, infrastruktur, dan perusahaan-perusahaan yang mengandalkan pendanaan dari hutang lah gitu ya, itu mereka akan tumbuh subur dalam keadaan seperti itu. Tentu kalau mereka diimbangi dengan demand yang baik gitu ya. Nah, kalau sekarang kondisinya stagflasi gitu ya di Amerika, Europe, Asia, dan segala macamnya, kondisinya stagflasi. Inflation-nya tinggi, tapi demand-nya rendah gitu. Ini cukup membingungkan gitu ya. Makanya sekarang agak sedikit market agak sedikit mix gitu ya. Saham-saham yang bagus akhir-akhir ini adalah teknologi gitu ya. Tapi perusahaan yang bergerak di komoditi juga mulai pick up nih. Perusahaan yang ada di emas, yang ada di oil dan segala macamnya mereka mulai pick up. Karena adanya kebingungan gitu ya. Apalagi ditambah dengan tensi geopolitik perang di sana sini yang turut memperparah supply terkait dengan komoditi tersebut. Overall seperti itu gitu ya, bahwa global makro itu interaksinya sangat dinamis gitu ya. Satu variabel bisa mempengaruhi variabel yang lain, dan itu nanti menciptakan iklim ekonomi sendiri gitu ya, inflationary, deflationary, stagflation dan segala macamnya, yang itu masing-masing memiliki implikasi keputusan investasi yang berbeda gitu ya, baik itu ke fixed income, ke bond gitu ya, ataupun juga ke equity market gitu ya, ke saham perusahaan gitu ya. Atau kalau misalnya kita langsung ke komoditi, masing-masing akan berbeda. Seperti itulah penjelasannya sore ini, hopefully bermanfaat. Bye bye.